Udah Bu Rama. Waktunya tinggal tektokan. Oke. Oke, baik kita baca ya. Kena no. Yeremia 19 ayat 9 ya. Oke. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki ya, dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit, yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar, tukang periuk. Nah, pertanyaan di sini, apa yang mau ditanyakan di sini? Silahkan Gurunda. Iya, jadi kalau dikatakan kemudian Tuhan mengutus iblis, ya kan jelas di dalam Bible malaikat di dalam Bible Adam dan juga iblis diusir kan ke bumi. Kenapa harus di satu alam kan? Harusnya iblis diusir ke Pluto. Nah, lalu kemudian Anda bangga dibuat kejahatan. Harusnya tidak seperti itu. Iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Tidak mau sujud, ya sudah selesai. Biarkanlah iblis berdiri sendiri dengan kodratnya, Adam dengan kodratnya sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kenapa harus dibuat bermusuhan? Kenapa? Itu satu. Kemudian ketika sudah dibuat bermusuhan, ternyata Tuhan mengambil bagian. Dia memerintahkan langsung, bukan lagi melalui iblis, tapi Tuhannya yang keiblisan memerintahkan kemudian manusia memakan anaknya sendiri. Bukan lagi iblis yang mengambil peran, tapi Tuhannya langsung yang memerintahkan. Tidak digoda, tidak kemudian dicobai, tapi dia langsung yang memerintahkan. Makan anakmu, yang laki-laki maupun perempuan. Bagaimana Anda bisa menjabarkan Tuhan Anda penyayang, pengasih, kalau seperti itu keadaannya? Silakan. Oke, baiklah. Ini berkaitan tentang bangsa Israel telah menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo ya. Artinya bangsa Israel telah menduakan Tuhan dan mereka menyimpang dari Tuhan. Maka murka Tuhan turun kepada mereka, maka ancaman Tuhan kepada mereka bahwasan aku akan membuat bangsamu ini dan mereka akan memakan anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Jadi ini murka Tuhan terhadap bangsa Israel, ini ancaman Tuhan yang sangat besar. Tetapi ini adalah sebuah ancaman, peristiwanya tidak pernah terjadi. Ini hanyalah sebuah ancaman, bukan peristiwa. Jadi Tuhan saking murkanya terhadap bangsa Israel, ketika mereka sudah menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo, maka murka Tuhan turun kepada mereka, maka Tuhan menyampaikan kepada Yeremia, bahwasan murka akan turun, dan aku akan membuat mereka untuk memakan daging anak-anaknya perempuan dan laki-laki. Ini hanyalah sebuah ancaman. Ini peristiwa belum terjadi. Tidak ada peristiwa yang terjadi di dalam ayat tersebut, tidak ada. Jadi ini hanyalah sebuah ancaman saja. Tidak ada peristiwa yang terjadi. Paham ya? Oke, boleh saya tanggapi ya? Silakan. Itu satu. Oke, itu satu. Camkan itu perintah. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 22:23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah memberikan. Di situ ada bahasa Ibrani-nya Nathan. Nathan itu artinya memberikan ya. Artinya Tuhan telah memberikan atau mengutus. Ayat berapa? 1 Raja-Raja 22:23. 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22:23. Harusnya ketika saya mengatakan begitu Anda sudah tahu ya. Okay. Tuhan mengutus roh ke dalam mulut semua nabimu. Jadi ternyata nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu di dalam utus roh iblis. Itu satu. Kedua, di dalam perjanjian orang Kristen, di dalam kitab Lukas 22 nomor 3, kan di sana, Bung. Shima. Putus-putus Gurunda, suaranya putus-putus.
Tuhannya sekarang ada Tuhan yang memerintahkan makan anak sendiri. Ini Tuhan atau apa ini? Silakan. Jelas nggak meme bos? Ya, tetapi saya hanya mengutip yang terakhir aja. Terakhir itu memang dia masih tertuju kepada Yeremia tadi ya. Kalau yang di pertengahan tadi tidak saya dengar tadi, soalnya putus. Saya ulang. Satu raja-raja menaruh iblis, menaruh roh jahat, memberikan roh jahat ke dalam mulut setiap nabi. Ingat, Tuhan memberikan roh iblis di mulut setiap nabi. 1 Raja-Raja 22:23. Di dalam kitab Lukas diterangkan 22:31, Simon, iblis diberikan izin untuk menguji kalian. Nah, Oke, silakan. Udah bisa. Silakan. Bagaimana Baik, Anda begini bisa menerasikan ini? Iya. Silakan. 1 Raja-Raja 22 ini ayat 23, kalau kita melihat perikopnya di sini adalah tentang nabi-nabi palsu. Belum terjadi. Bentar. Nabi-nabi palsu ini akan berhadapan dengan nabi-nabi Tuhan. Artinya, bentar jangan terjawab Bang Juma. Saya langsung mengutip perikop, jadi saya tidak main-main berdialog. Jadi begini, Iya. karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh Iya, dusta dalam berarti Tuhan mengutus bentar Bang. Jadi Tuhan nabi-nabi palsu. nabi palsu itu bukanlah utusan Tuhan, tetapi Coba Tuhan, kau ikuti. Dengarkan, saudara Meme, netizen kita ini sudah ngantuk. Coba kamu kasih lirik sedikit lah. Tuhan sesungguhnya ya. Iya. Tuhan, Coba. sesungguhnya Engkau telah mengutuskan Roh Kudus untuk menyuruh nabi-nabi palsu itu untuk Kok Roh Kudus? Iya, Bukan Bang. Roh Kudus. Ya, sabar, Bang. bukan Roh Ini Kudus. Bang. Salah Roh jahat. Roh jahat, Kap Lampet. Ya, bentar, Bang. Aduh. Roh Kudus pula, Roh Kudus. Jadi enggak saya Di situ bahasa Ibraninya seger. Seger itu artinya dusta, palsu, bohong, penyesat, pendusta. dipotong dulu, Bang. Jadi kalau ada namanya seger itu pendusta. Iya, jadi begini. Tuhan ini Roh dusta, roh jahat, kau bilang Roh Kudus. Oh, dasar. Nah, lanjut. Jadi Tuhan itu ingin membenturkan antara nabi palsu dengan nabi asli. Jadi dia menaruh roh jahat di dalam nabi palsu. Tuhan membenturkan, Iya, untuk melawan nabi-nabi Tuhan, itu nabi-nabi yang asli. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Berarti Apa yang salah di sini? berarti Tuhan punya pasukan nabi-nabi palsu. Berarti pasukan Tuhan adalah nabi-nabi palsu, betul? Bukan, Tuhan tidak punya pasukan nabi palsu. Tetapi di sini diadu antara Tadi Tuhan yang memberikan. Ya, Tuhan yang memberikan. Tuhan memberikan. Nathan itu bahasa Ibrani artinya memberikan. Tuhan memberikan roh segar. Roh segar itu artinya roh dusta atau roh iblis. Oke, berarti kita Berarti Tuhan, dengarkan. Tuhan mempersenjatai nabi-nabi palsu dengan iblis. Mampus sudah. Oke, berarti Kayak mana di sini kita dapat poinnya bahwasan Tuhan mengadu antara nabi palsu dengan nabi yang benar. Setuju ya? Iya. Siapa yang mempersenjatai nabi palsu? Tuhan. Dengan roh iblis. Ya, Tuhan. Selesai di sini ya. Saya jawab ya. Udah selesai ya. Iya, silakan. Tidak ada masalah lagi. Udah selesai, saya sudah jawab. Kalau berkaitan Yeremia sudah. Iya, Itu ada tapi kesamaan. saya sekali-sekali kalau netizen ngantuk, kamu kasih lirik yang agak syahdu sedikit biar mereka tidak ngantuk. Ya, sekali-sekali tapi jangan sering. Koin Silakan. ini belum banyak. Ini malas aku mau dialog ini. Harus banyak koin dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan. Kasih koin katanya. Allahu Akbar. Ayo netizen, tolong koinnya untuk teman kita ini biar semangat beliau. Koin untuk saudara kita Meme Bos Buat main slot. supaya dia semangat liriknya Meme itu. mau main slot katanya. Oke. Berarti giliran saya untuk bertanya ya. Ayo, Meme Bos. Iya. Itu kencang tuh Meme Bos. Sabar, lanjut. Semangat. Wah, ini terima kasih ya. Ini ini dia membangkitkan gairah aku. Ini dari tadi, jangan aja. Mantap.
Dasar kucluk. Oke. Itu orang ini tahu aja obatnya ya, tahu aja obatnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang giliran saya bertanya nih Bang ya. Ya, silakan. Oke. Baik, pertanyaan saya kepada Bang Juma karena netizen sudah memberikan saya koin, maka saya memberikan apresiasinya dengan semangat ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, ketika Tuhan Bang Juma mengutus iblis-iblis untuk menyesatkan manusia, lalu kami sebagai orang kafir dalam pandangan Islam, sebab Islam memandang bahwasan jikalau ada orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi dan tidak mengimani Al-Qur'an sebagai jalan kebenaran, maka orang tersebut adalah kafir. Kafir itu siapa saja kategorinya? Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, itu sudah termasuk kafir. Artinya yang diutuskan Tuhan Anda untuk menyesatkan orang-orang tersebut adalah orang kafir. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Juma, ketika Tuhan Anda mengutus iblis-iblis itu untuk menyesatkan kami, sekarang kami menjadi tersesat dan kami tidak mengimani Tuhan Anda, yang menjadi salah di sini siapa? Apakah kami ataukah Tuhan Anda? Silakan. Mantap, Oke, pertanyaan bagus. Sabar ya, sabar. Oke, Oke. gimana Jangan pertanyaannya terlalu gimana? banyak koinnya. Tidak kabur lagi. Kalau mau kabur baru kasih koin. Gak apa-apa. Ayo koin, semangat koin. Mantap sekali. Koin naik hancur kalian. Wah, kurang ajar. Saya yang minta kau dikasih koin, kau hancurkan kami. Kayak mana ini? Apa pertanyaannya? Dikasih koin tapi mau ngancurin kami. Stop. Jangan kasih koin lagi ke dia. Jangan apa-apa. Bercanda itu. Tahu Bang. Saya Santai, Bang. lanjutkan dulu ya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Saya ulangi lagi pertanyaan. Yoi. Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis untuk menyesatkan orang-orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang iblis untuk menyesatkan orang kafir dan mendorong mereka untuk giat lagi berbuat maksiat. Itu di surat Maryam 83 ya. Nah, sekarang kami orang-orang kafir ini kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang tersebut lebih banyak lagi berbuat maksiat sesuai dengan surat Maryam 83. Nah, sekarang kami sudah menjadi tersesat ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berhasil mengutus iblis untuk menyesatkan kami. Nah, sekarang kami sudah sesat ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kami menjadi tersesat ini atas kesalahan kami ataukah atas kesalahan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Jadi kebenaran itu sudah dinyatakan oleh Allah. Ya, barang siapa yang kemudian ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Makanya di dalam Al-Quran juga diterangkan, Bung, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, aku didatangkan untuk kebenaran dari Allah. Maka barang siapa yang hendak mengimani dan mengikutinya, maka hendaklah mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, bagaimana kemudian perintah Allah datang ke atas muka bumi ini. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Itu jelas dalam surah Al-Isra. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan telah mengutus sehingga kami tersesat, sebenarnya Allah sudah mengatakan kebenaran itu telah kunyatakan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Wahai baginda Rasulullah Muhammad SAW, engkau kuutus untuk seluruh umat manusia untuk memberi kabar gembira. Wa basyira, diterangkan, dan juga peringatan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, beliau datang kemudian membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Nah, Anda muncul di saat sekarang bertanya, apakah kami ini disesatkan? Tidak, Anda tidak disesatkan. Anda yang menyesatkan diri Anda. Setelah Anda menyesatkan diri Anda, maka Allah memberi ganjaran kepada saudara untuk semakin bertambah kesesatannya setelah datang kebenaran. Jelaskan seperti itu. Makanya tadi ketika saya bertanya tentang kitab, menyatakan tentang kitab yang Anda pegang, Tuhan mengutus iblis. Tuhan memiliki kemudian memberikan iblis kemudian
senjata untuk menyesatkan melalui lewat mulut nabi-nabi. Lalu kemudian di dalam Lukas 22:31 Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia. Sama seperti di Al-Quran. Berarti antara kedudukan saudara dan kedudukan saya di hadapan Tuhan sama-sama telah digambarkan, telah diuraikan kebenaran itu seperti apa. Sekarang tugas Anda, apakah Anda ingin beriman atau Anda tetap kufur? Kalau kufur berarti itu pilihan Anda. Kalau beriman juga pilihan Anda. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada yang disesatkan. Coba, adakah umat Islam itu menutup diri tentang ajaran Islam kepada saudara? Tidak. Kami malah tempat ibadahnya menggunakan toa. Di mana-mana terdengarkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Isa Rasulullah. Kami perdengarkan. Nah, apakah kemudian ada hal yang memaksa Anda untuk tidak memeluk ajaran agama Islam? Tidak. Semuanya silakan. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini Bang Juma, pada zaman Muhammad itu sudah banyak sekali orang-orang itu kafir. Tetapi Muhammad itu mencoba untuk menyadarkan mereka, Muhammad itu mencoba untuk memberitakan Al-Quran kepada orang-orang kafir tersebut. Maka Tuhan melihat Muhammad, dia memberitakan Al-Quran kepada orang-orang kafir, maka Tuhan berfirman kepada Muhammad, yaitu Al-Baqarah 6-7, Tuhan berbicara kepada Muhammad nih, begini, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Muhammad itu sudah memberitakan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, Muhammad sudah memberi peringatan kepada mereka, mereka ini masih bebal. Maka Tuhan menyampaikan kepada Muhammad, percuma. Engkau memberi peringatan atau tidak, percuma. Alasannya apa percuma? Alasannya apa? Muhammad sudah memberitakan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka masih mengunci pintu hati mereka. Alasan apa? Ternyata di Al-Baqarah 7-nya bunyinya begini, karena Allah telah mengunci pintu hati mereka. Jadi orang-orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati mereka, tetapi Muhammad di sini mencoba untuk membuka dengan cara memberitakan Al-Quran ataupun memberitakan kebenaran kepada mereka. Tetapi sia-sia saja pekerjaan Muhammad di sini, karena Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada dia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati orang kafir. Jadi tidak ada pertobatan di sini. Jadi jikalau memang ada orang-orang zaman sekarang yang masuk Islam menjadi mualaf, berarti mereka ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci pintu hati mereka karena mereka sudah menjadi kafir, lalu sekarang mereka menjadi seorang muslim. Berarti mereka melawan Tuhan. Muhammad saja tidak bisa membuka pintu hati orang-orang kafir pada zaman itu. Tetapi zaman sekarang para ulama dan ustadz-ustadz bisa melakukan itu. Mereka melebihi Muhammad, bisa membuka pintu hati yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya memetik poin bahwasan orang kafir yaitu orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, kami tidak salah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus setan untuk menyesatkan kami. Yang kedua, ketika kami sudah sesat, langsung Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu hati kami. Jadi percuma saja kalian itu menyadarkan kami, memberi peringatan ataupun tidak peringatan, itu sia-sia saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati kami. Jadi di sini saya memetik poin, yang salah bukan kami, yang salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dibolak-balik, nggak usah dibolak-balik, dijawab bentar sama Bang Juma, gampang. Jadi yang salah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus setan untuk menyesatkan kami. Setelah kami sesat langsung dikunci. Jadi salah bukan kami. Saya memetik poinnya. Oke, Bang Juma silakan. Enggak begitu. Jadi saya kasih analogi sebelum saya masuk ke dalam ayat. Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus menerangkan, bukan hanya menerangkan. Yesus menjelaskan, bukan hanya menjelaskan. Bahkan Yesus membuktikan kenabian dan kerasulannya dengan berbagai macam mujizat. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Apakah karena iblis? Bukan juga. Tetapi memang karena kesombongan, ketamakan, dan kekufuran mereka sendiri. Demikianlah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang Anda maksud. Orang-orang kafir di sini adalah orang-orang Yahudi, ahli kitab. Orang yang musyrik, yang sangat ingkar kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman. Padahal Rasulullah sendiri yang datang kepada mereka. Rasulullah yang ada di hadapan mereka.
tapi mereka tidak mau beriman. Itu yang dimaksud. Beda dengan kafir seperti Anda. Anda tidak pernah datang kepada Rasulullah, berarti ayat surah Al-Baqarah itu tidak seperti yang diterangkan tentang orang-orang ahli kitab dengan Anda ini. Anda masih punya potensi. Kenapa saya katakan masih punya potensi? Anda tadinya kan adalah orang muslim, lahir dalam keadaan muslim Anda itu. Artinya Anda masih suci pada saat lahir. Lalu Allah menerangkan, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Artinya ada kesempatan untuk beriman. Ketika Anda kafir, lalu kemudian beriman, itu ada kesempatan. Ini dalil. Ini dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu. Malah Allah, gimana? Malah Allah mengatakan, qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana alaikum bihafiz. Seperti itu ayatnya. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatkanlah baginya kebenaran itu untuk dirinya. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku, Nabi Muhammad, bukanlah penjagamu. Ini jelas ini. Ini jelas. Kata ja'akum, kebenaran itu sudah datang. Kebenaran itu sudah nyata. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka segeralah manfaatkan bagi dirinya sendiri. Jangan ego, jangan menutup diri. Ini dalil surah Al-An'am ayat 104. Jadi kalau saudara bos melihat kebenaran, iya, manfaatkan kebenaran itu. Jangan Anda tolak. Anda tolak, lantas kemudian Anda mengatakan, wah, Tuhan sudah mengunci mati hati kami. Anda yang menutup diri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup diri. Menutup diri Anda tidak. Setelah kemudian Anda membaca surah Al-Baqarah ayat yang tadi, itu adalah orang-orang yang telah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka, tapi ditolak mentah-mentah. Diberi peringatan, tapi tetap aja ditolak mentah-mentah. Kalau Anda kan tidak, masih punya kesempatan. Ya, Anda diberi peringatan tentang Quran, tentang keselamatan, tentang ahli kitab, tentang keadaan kitab-kitab terdahulu, tentang keadaan Isa atau Yesus. Anda sudah diberi. Anda sendiri yang menolaknya. Kenapa Anda menolaknya? Karena Anda tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya, banyak orang Kristen, banyak orang ateis, Hindu, Buddha yang menerima kebenaran Islam. Kenapa Anda tidak mau? Silakan. Oke, baik, saya tanggapi ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwasan ulama ataupun ustadz tidak akan bisa membuka pintu hati kami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, lalu ulama ataupun ustadz masih bisa membuka. Itu tolong di-mute dulu, siapa itu? Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci pintu hati kami tetapi masih ada yang bisa membuka, berarti dia adalah penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sekarang memberikan satu poin yang paling gampang kepada teman-teman. Saya sudah menemukan jawaban-jawaban yang sangat mantap ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus iblis untuk menyesatkan kami. Setelah kami sesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengunci pintu hati kami. Nah, setelah dia mengunci pintu hati kami, Muhammad itu diadu dengan kami. Jadi Nabi Muhammad ini dia mengutus untuk mengadu dengan orang-orang kafir. Jadi dia sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, lalu diadulah orang kafir dengan Muhammad. Maka di Sunan An-Nasai 3040 ini bunyi begini. Rasulullah telah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah melindungi jiwa dan hartanya dari kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya berapa itu, Me? Anak saya berapa itu, Me? Jangan dipotong dong. Nah, nomornya aja anak saya berapa? 3040. 3040 lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci pintu hati orang kafir, lalu diutuslah Muhammad untuk mengadu domba dengan orang-orang kafir. Jadi Muhammad ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir ini supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana orang kafir akan mengucapkan la ilaha illallah sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci pintu hati mereka? Jadi saya sudah menemukan jawaban di sini. Jadi orang kafir itu diadu dengan Nabi Muhammad.
setuju ya kalau orang kafir itu diadu dengan Nabi Muhammad ya, karena di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang kafir. Sedangkan orang kafir itu sudah dikunci pintu hatinya, tetapi di sini harus dipaksa, harus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Itu jadi bisa. Muhammad di sini Itu kamu diadu. bisa ucapkan. La ilaha illallah. Jadi Itu Muhammad bisa. di sini diadu. Jadi Itu Muhammad bisa. Muhammad di sini diadu dengan orang kafir, setuju ya? Itu kamu bisa mengucapkan tadi katanya dikunci. Ya, tapi kan Muhammad diadu dengan orang kafir, setuju di sini ya? Tunggu. Sebelum saya jawab, sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus pada abad ke-7, pernah tidak kemarin-kemarin kamu mendengarkan di dalam kitab saudara, Tuhan mengutus roh iblis ke dalam mulut nabi-nabi? Nabi-nabi yang datang sebelum baginda Rasulullah SAW. Pernah tidak kamu mendengarkan data itu entah kemarin atau besok? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Kepada nabi-nabi palsu tapi. Iya, aku tanya, kapan kau dengarkan itu bahwa Tuhan mengutus roh jahat ke dalam mulut nabi-nabi palsu? Itu kapan? Tadi. Tadi. Mana duluan baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dengan nabi-nabi palsu itu? Berarti saya memetik poinnya, Tuhan saya mengutus roh jahat masuk ke dalam nabi palsu untuk melawan nabi, lalu Tuhan Anda mengadu domba antara Muhammad dengan orang-orang kafir, setuju ya? Nabi palsu tadi. Oke. Ya. Nah, sekarang siapa orang yang mengajarkan Anda menyembah manusia yang pernah mati lalu menjadi Tuhan? Siapa yang mengajarkan itu? Nabi dari mana itu? Kok jadi lari ke ketuhanan Yesus, Bang? Anda jangan lari dong. Enggak, bukan. Dengarkan saudara, Anda menuduh Allah. Anda menuduh Allah, padahal ada terlebih dahulu yang mengajarkan Anda mempertuhankan manusia demi untuk menolak kebenaran Allah, kan gitu. Siapa nabi yang mengajarkan Anda untuk melakukan itu? Saya kasih clue-nya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi siapa yang ada di sana yang Anda kenal? Di situ ada namanya Nabi Sidik, Nabi Petalempu, Nabi Handi, Nabi Saulus. Yang mana yang Anda kenal sebagai pengajar? Bukan, Bang. Topik kita ini adalah kekejaman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan juga Iya, tahu. Satu Jadi raja-raja. Dengarkan. Satu raja-raja tadi, di situ jelas dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah mengutus roh penjahat atau roh dusta, ya, roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ini kan berbicara tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel ada nabi-nabi, nabi palsu. Siapa nabi yang mengajarkan Anda kemudian menyembah kepada manusia sehingga ketika datang kebenaran untuk mengajak menyembah kepada Allah Tuhan yang benar, Anda menolak? Kenapa justru Allah yang Anda salahkan? Allah telah mengunci hati kami. Padahal bukan Allah kami yang mengajarkan, bukan Tuhan kami yang mengajarkan Anda menyembah manusia. Kenapa Allah kami yang Tuhan kami yang tertuduh? Ayo. Oke, saya jawab ya. Oke, Jadi silakan. kalau Anda korelasikan tentang nabi-nabi palsu yang diutus roh jahat masuk ke dalam nabi palsu untuk melawan nabi-nabi yang benar, itu kalau Anda korelasikan ke Paulus, apakah Paulus mengajarkan kami menyembah kepada manusia? Saya katakan Paulus mengajarkan kami itu menyembah kepada manusia. Roma 14. Kami Roma 14. Tunggu. Roma 14 nomor 9 coba Anda baca. Oke, silakan baca, silakan. Iya, Roma 10 nomor 11 nomor 9 nomor 10. Ayo baca. Iya, silakan baca. Anda lah yang baca. Oke, sekarang begini aja, sudah saya memetik poinnya bahwasan Paulus mengajarkan ke kami untuk menyembah Yesus ya, oke? Itu yang Anda maksud? Iya, Oke. sehingga Anda hatinya tertutup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Oke, kalau begitu saya jawab. Saya rasa Paulus tidak pernah mengajarkan kami untuk menyembah manusia dan kami untuk menyembah Yesus. Yang menginginkan kami untuk menyembah Yesus adalah Yesus itu sendiri. Paulus hanya melanjutkan aja. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Oke, Yohanes 16:26. Enggak ada Yohanes. Oh ya, oke, Yohanes 16:26 ya. Yohanes. Oke, Yohanes, oke. Pada saat Yohanes. Oke, Yohanan aja lah, udah Yohanan aja bahasa Ibrani aja. Yohanan. Ya. Oke, Yohanan 16:26. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya.
Apa arti melakukan? Mengabulkan. Artinya yang menyuruh kami untuk menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus adalah Yesus, bukan Paulus. Iya, tapi kan dalilnya ada, Bung. Ya. Dalil kelanjutan daripada pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 itu kan ada. Kalau Bahwa apa yang kami untuk menyembah Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan apa yang diminta oleh Tuhan untuk ia kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi kalau Bapa memerintahkan Yesus, itulah yang Yesus lakukan. Nah, sedangkan di dalam Roma 14 jelas sekali nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang Kristen. Jadi begini, sebelum Paulus mengajarkan bahwasan Yesus adalah Tuhan, Yesus terlebih dahulu sudah mendeklarasi dirinya Tuhan. Jadi saya rasa tidak ada Yesus mendeklarasikan. Jadi kesimpulannya gini, dengarkan. Kesimpulannya gini. Di dalam surah Al-Baqarah itu tidak diterangkan bahwa orang Kristen sebagai orang kafir yang ada di sana. Di data nomor 6-nya itu berbicara mengenai ahli kitab yang ada hidup berdampingan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu. Berbeda dengan Anda yang sekarang ini. Kristen yang ada sekarang ini adalah Kristen yang masih diberi ruang untuk kemudian bisa taat kepada Allah. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kebenaran dan bukti-bukti nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat bukti itu, maka manfaatkan bukti itu untuk dirimu. Dan barang siapa buta terhadap kebenaran, maka dialah yang rugi. Anda rugi setelah Anda ada pengajaran seperti ini, Anda belum mau nerima, Anda yang rugi. Ini pengajaran, Bang Suma sudah datang menyatakan tentang Allah. Berarti Allah memberi ruang kepada Anda untuk kemudian bertaubat. Tetapi karena ada nabi palsu yang di mulutnya sudah diajarkan roh dusta, maka kemudian Anda lebih percaya kepada dia daripada kebenaran yang telah datang kepada Anda. Jadi jangan menuduh Allah yang kemudian menutup hati Anda. Anda yang menutup diri Anda karena sudah kudu jatuh cinta kepada ajaran Paulus. Bayangkan Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Teng. Tapi bohong, tak gitu. Coba Anda baca situ. Gitu kan bunyinya? Oke, saya tambahin. Saya tidak menyangka, tetapi saya tambahin aja. Artinya kita dua di sini berdebat, tetapi kita dulu edukasi. Partner. Kita partner. Mantap. Partner. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya sudah katakan tadi. Apa perlu koin? Ya koin dong. Kalau koin nggak ada, ini lemah-lemah gini aja. Iya. Ayo teman-teman di bawah pinjam sama tetangga, kasih koin kepada tamu kita Meme Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Semangat langsung. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau tuduhan teman-teman Muslim kepada, oh mantap ini hancur lah ini. Oke. Jadi begini ya, tuduhan teman-teman Muslim kepada Rasul Paulus bahwasan Paulus mengajarkan kami untuk menuhankan Yesus, saya katakan ini ada keliru. Karena memang di dalam Alkitab sudah terkonfirmasi bahwasan Yesus sendiri memberikan amanah ataupun bernubuat kepada murid-muridnya bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, Yohanes 15:14, dan aku akan melakukannya. Berarti yang memerintahkan di sini untuk menuhankan Yesus adalah diri sendiri, tetapi Paulus hanya melanjutkannya. Maka di Kisah Rasul para ayat 9 Yesus mengatakan begini bahwasan orang ini aku akan jadikan dia sebagai alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Artinya Paulus ini dijadikan Yesus sebagai alat untuk memberitakan nama dia kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Paulus mengajarkan bahwasan Yesus adalah Tuhan, dia mengutip daripada paparan-paparan Yesus di dalam Injil. Karena Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya ataupun bernubuat bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Berarti dia adalah Tuhan. Dan dia bisa mengabulkan permohonan-permohonan manusia. Berarti dia adalah Tuhan. Berarti yang mengajarkan Yesus Tuhan di sini siapa? Paulus atau siapa? Ya Yesus dong. Paulus hanya meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Nah sekarang kita kembali kepada topik ya, yaitu topik pembahasannya. Tuhan siapa yang kejam di sini? Saya sudah katakan kepada Anda dari tadi bahwasan Tuhan yang kejam di sini adalah Tuhan yang diimani oleh Bang Juma. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan yang diimani oleh Bang Juma, Tuhan yang tidak mengingini manusia itu bertobat, tetapi dia menginginkan manusia itu terus tersesat,
Maka ketika itu dia mengutus iblis untuk menyesatkan manusia dan dia telah mengunci pintu hatinya, maka dia menyuruh Muhammad untuk memerangi mereka dengan mengatakan di KF 2 ayat 191, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai dan usirlah mereka. Nah, setelah dia sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, maka Tuhan menyuruh Muhammad apalagi di KS 5 ayat 33, bunuhlah yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci orang-orang kafir, sudah mengunci pintu hati mereka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad di KS 9 ayat 5, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu ketemui. Jadi banyak sekali ayat-ayat di sini kekejaman Tuhan yang diimani oleh Bang Juma ini. Dia mengadu domba antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasan aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai pada saatnya mereka harus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang kejam di sini, yang jahat terhadap manusia, itu bukan Tuhan kami. Tuhan yang Anda imani ini memang sangat kejam. Sehingga dia menyuruh orang-orang yang beriman, itu orang muslim, ketika jalan itu kalau bertemu umat Yahudi Nasrani, pepetlah mereka sampai ke pinggir. Jangan dikasih ruang untuk mereka lewat. Pepetlah mereka. Sudah. Kan Sudah. luar biasa ini. Sudah. Sudah. Semangat saya kan, Bang. Iya, Semangat iya, kan? oke. Oke, jadi saudaraku Meme Bos, inilah bukti bahwa Anda menutup diri terhadap Islam. Kebenaran Islam itu sudah datang, tapi Anda mencoba untuk menutup diri dari kebenaran itu dengan mengambil data-data tentang perang. Itu masa peperangan itu. Sedangkan masa sebelum perang itu Anda bisa lihat yang telah dipraktekkan oleh penjajah Belanda atau Portugis yang datang di Nusantara. Di dalam Ulangan 20 yang dipraktekkan adalah apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. 1. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, Jangan alasan pura-pura sinyal nggak ada ya. dan menjadi budak kepadamu. Memang saya lagi di gunung. Oke. Cek berakokok, cek cok. Oke, aman ya. Bunda. Jadi yang pertama adalah apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, dibukanya gerbang pintu bagimu, maka haruslah semua orang yang minta perdamaian kepadamu itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Coba, kalau ada orang yang minta damai, jadikanlah dia budak, itu satu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Coba, harus engkau mengepungnya. Apa yang terjadi kemudian? Tidak ada yang boleh hidup. Semua harus mati. Apapun yang ada yang bernapas di dalamnya harus kau lenyapkan. Ini yang dipraktekkan kemudian oleh penjajah Belanda setelah datang ke Indonesia. Di Islam, mana yang mempraktikkan itu? Enggak ada. Jadi data yang saudara bawa itu adalah data ketika Islam diperangi. Itu masa peperangan. Anda jangan menutup diri dengan Islam. Lalu kemudian dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Kok orang Amalek enggak ngapa-ngapain? Kenapa mau dikalahkan? Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan. Anak-anak maupun yang menyusui. Bahkan hewan-hewan pun harus kau lenyapkan. Ini ajaran apa, Bung? Belum lagi Yesaya 14:21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Untuk anak-anak, minta untuk didirikan tempat pembantaian bagi anak-anak. Coba, apakah ini yang Anda ingin jadikan sebagai tameng untuk menolak ajaran Islam? Lalu kemudian dalam 2 Raja-Raja 6 nomor 28, di situ dikatakan jawab perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan anakmu itu pada hari ini. Dan besok kita akan makan anak-anakku yang laki-laki. Apa seperti ini ajaran yang Anda gunakan untuk menolak kebenaran Islam? Sementara Islam dalam peperangan jelas sekali menerangkan dirinya apabila ada orang yang ingin pada saat perang ini ya, pada saat perang ketika ada orang yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia dan antarkanlah dia kepada tempat yang damai, pada tempat yang aman supaya mereka kemudian bisa mendengarkan kalimat Allah.
Ini jelas ini diterangkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, jadilah penolong ajaran agama Allah. Jadi Anda jangan menggunakan data perang untuk kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang keras terhadap orang-orang. Tidak, itu ajaran perang. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diminta untuk memaafkan, bukan malah seperti yang Anda tuduhkan. Malah dikatakan di dalam Al-Quran, Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Maka jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kami diminta untuk meninggalkan orang-orang yang bodoh, bukan diperangi. Jadi ayat yang Anda katakan tadi itu ayat-ayat perang. Sedangkan di dalam perang, kaidahnya, aturannya dalam perang Islam, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ya, sahabat-sahabat sini kalau saya salah baca ayat tolong ditegur ya. Di situ diterangkan, dan jika di antara kamu ada kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam perang, ini dalam keadaan perang, maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian bukan cuma dilindungi. Apa kata Allah? Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Coba. Ini dalam keadaan perang loh. Dalam keadaan perang ada musuh yang memohon maaf. Maafkan, lindungi, antarkan ke tempat yang aman. Selamatkan dia. Padahal musuh loh. Dalam keadaan perang. Nah, sementara di dalam kitab Ulangan 20 bukan dalam keadaan perang. Apabila engkau mendekati sebuah kota, tawarkanlah perdamaian kepada penduduknya. Kalau penduduknya menerima tawaran perdamaian, perbudaklah mereka. Suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tapi apabila mereka tidak mau, maka lenyapkanlah mereka. Habiskanlah mereka. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Gimana ceritanya? Mau kasih sayang. Nah, apa fakta dalam kehidupan kita? Nusantara sebelum berbentuk Republik Indonesia, tentara mana yang datang menjajah di negara kita? Tentara mana? Dan apa kitabnya? Apa nama agamanya? Itu yang perlu saudara pahami. Sementara Islam menjadi mayoritas, tentara Islam mana yang datang kemudian menjajah Nusantara ini? Kayak nggak ada. Ndek nara. Nah, itu yang perlu saudara Meme Bos pahami dengan baik. Kembali kepada konsep kita, Tuhan mana yang kejam? Kita dari awal sudah membuktikan ada Tuhan memerintahkan makan anaknya. Makanlah anakmu, baik perempuan maupun laki-laki. Dan itu saya rasa tidak ada bantahan. Saya kira begitu sementara, silakan. Wah, luar biasa ya. Sangat bergelora Bang Juma pada sore hari ini. Oke. Saya ingin mematahkan ketika Bang Juma mengatakan Belanda itu menerapkan ketika mereka memerangi Indonesia itu ataupun menginvasi Indonesia itu sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi begini yang Anda harus tahu dan netizen tahu, bahwasan Belanda itu ketika menginvasi Indonesia itu tidak membawa nama agama. Dan mereka tidak pernah meneriakkan Yesus, 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 Yesus. No. Tidak ada Anda temukan ketika orang-orang Kristen itu memerangi orang lain meneriakkan nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat secara realitas ya. Jadi kita berbicara itu harus menggunakan realitas. Itu yang paling penting. Kita lihat apa yang terjadi dengan ISIS. ISIS adalah sebuah organisasi yang dilarang, tetapi mengatasnamakan membela agama Allah dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang mereka ambil, lalu mereka memerangi orang-orang dan memenggal leher orang tersebut, lalu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ayat Al-Quran yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran QS 47 ayat 4 ini, pancunglah batang lehernya. Maka
Maka ISIS ini terinspirasi dengan ayat ini, bahwasan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk memancung leher-leher orang, maka mereka ini ketika memerangi orang-orang yang ada di sekitar mereka itu dengan meneriakkan Allah Subhanahu wa taala lalu memancung lehernya. Kalau Anda mengatakan ISIS itu terinspirasi dari Al-Qur'an, itu baru benar. Karena mereka membawa nama Islam. Mereka membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Kristen, maaf, Kristen tidak pernah meneriakkan Yesus lalu memenggal leher orang. Jadi saya peringatkan kepada saudara-saudara saya yang ada di bawah, jikalau Anda ingin selamat, dengarkan perkataan saya. Kalau kalian pergi ke mall, jikalau ada seorang sebelah kiri memakai cadar yang menutupi wajahnya, hanya menampakkan matanya saja lalu meneriakkan Allahu Akbar, dan Anda mendengar dari arah kanan meneriakkan haleluya, maka di sini saya memberi dua opsi. Opsi keselamatan yang harus Anda ambil di sini adalah Anda harus memilih yang meneriakkan haleluya. Tetapi jika Anda memilih yang meneriak Allahu Akbar, maka Anda akan meledak di situ. Ini adalah opsi yang terbaik yang saya berikan kepada kalian. Jadi ajaran-ajaran inilah yang diterapkan oleh orang-orang kepada orang-orang kafir. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan Belanda itu terinspirasi dengan Alkitab ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang yang ada di tanah Kanaan, itu konteks ketika Musa diutus Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, tetapi kebetulan di tanah Kanaan tersebut ada orang-orang kafir yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Maka ketika itu Musa dalam perjalanan dia mati di tengah jalan, dia memberikan amanah kepada Yosua bin Nun, maka Yosua bin Nun memasuki kota itu dan memerangi mereka. Tetapi itu ayat terjadi hanya pada saat itu saja ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Itu tidak perintah untuk selama-lamanya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah perintah dan benar-benar diterapkan oleh orang-orang. Contoh seperti isi sudah saya jelaskan tadi. Contoh seperti di Indonesia. Kalau mau pergi demo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dikatakan bahwasan memerangi orang yang telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar ya. Lalu ada lagi ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ini bahwasan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Makanya di Pulau Jawa itu ketika orang-orang Kristen membangun gereja, tetangga-tetangganya Muslim ini memerangi mereka dengan mengatakan jangan membangun gereja di sini. Ini adalah terinspirasi dari Al-Qur'an bahwasan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Jadi kalau saya katakan Tuhan ini memang kejam. Yang dia inginkan itu bahwasan hidup di dunia ini haruslah orang-orang Muslim saja. Tetapi orang-orang yang di luar non-Muslim itu tidak boleh hidup, harus diperangi. Maka saya ulang sekali lagi bahwasan jika kamu pergi bertemu dengan orang Yahudi dan Kristen di pinggir jalan ataupun Nasrani, pepetlah mereka sampai ke pinggir. Kalau mereka sudah ke pinggir masuk parit, lemparkan aja ke bawah, campakkan, baru kamu lewat. Kan seperti ini yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan salahkan saya hanya membacakan Al-Quran. Jadi tulisan-tulisan ini yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran, itu yang saya bacakan. Saya tidak menghujat, tetapi saya hanya membacakan saja. Mohon maaf lahir dan batin, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika umat Islam itu berteriak Allahu Akbar, kata Allahu Akbar itu adalah pujian kepada Allah. Karena memang Allah itu maha besar. Bagaimana teman Kristen mau berteriak Yesus maha besar? Karena nyambung. Karena Yesus itu maha cilik, maha kecil dia. Makanya nggak teriak-teriak. Tetapi konsep Allahu Akbar itu sudah ada dari sejak dulu. Mazmur 96 nomor 4. Sebab Tuhan maha besar, Allahu Akbar, dan terpuji, dan dia lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Mazmur 135 nomor 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar, dan Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Nah, jadi dikatakan bahwa Tuhan yang maha besar itu melebihi dari Tuhan-Tuhan yang tidak maha besar. Berarti dia memang Allah ini maha besar, jelas. Ketika umat Islam itu melakukan suatu pekerjaan, selalu menyerukan Allahu Akbar itu. Bukan hanya pada poin yang Anda sampaikan barusan.
Kemudian yang perlu saudara pahami terkait dengan seruan Allahu Akbar itu juga dapat tuntunan yang Anda lihat di dalam Mazmur 149. Biarlah orang-orang saleh beria-ria gembira dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorai-sorai di atas tempat yang mereka punya, di tempat tidur mereka yang mereka punya. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap perintah terhadap mereka, hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ini perintah untuk meneriakkan bersorak-sorai dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini. Hanya Anda tidak mempraktekkan. Teriakannya apa di situ? Haleluya. Haleluya.